napas panjang penyelamatan lingkungan hidup ke depannya di Indonesia sejak Nawacita gitu ya, dalam dokumennya ya. Iya. Nah, apa yang dikatakan di dalam dokumen Nawacita itu salah satunya adalah saat ini negara Indonesia itu dalam satu situasi yang kritis kemanusiaan dan Oke. itu diakibatkan oleh praktek-praktek pengusahaan lingkungan hidup gitu. Oke. Sehingga turunannya seharusnya penyelamatan lingkungan hidup ini kita melihat itu belum direalisasikan gitu. Karena Nawacita itu gagasan gitu ya, gagasan. Kemudian kalau misalnya menjadi turunannya itu kan jadi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di pemerintah pusat gitu. Dan itu kita belum melihatnya. Nah, pertanyaannya kenapa begitu ya? Kita melihat bahwa dari satu rejim ke rejim memang memiliki satu watak yang sama gitu ya. Jadi Iya, Walhi melihat dari dulu dari misalnya, rejim sebelum Orde Baru Orde Baru sampai hari ini. reformasi dan sampai saat ini wataknya itu hampir sama gitu ya. Watak terkait dengan memaknai lingkungan hidup itu adalah satu identitas yang menjadi komoditas politik gitu ya. Oke. Dia ada nilai ekonominya dan bisa dieksploitasi dan bisa mendapatkan keuntungan. Oke. Kemudian dia bisa menjadi modal gitu. Jadi wataknya begitu dari satu rejim ke rejim, sehingga harapan kita bagi teman-teman di lingkungan hidup khususnya gitu ya, untuk meletakkan penyelamatan lingkungan hidup pada rejim ke rejim sampai berikutnya ini masih dalam level yang cukup spesimis gitu ya. Apalagi dilihat dari debat-debat yang kemarin gitu soal ngupas soal lingkungan hidup, capresnya langsung gitu ya. Nah, itu nggak muncul keseriusan terkait dengan penyelamatan lingkungan hidup gitu. Paling tidak dia akan menyasar, kalau penyelamatan lingkungan hidup kan menyasar pada pokok persoalannya kenapa terjadi kerusakan lingkungan hidup ya. Salah satunya adalah deforestasi, kemudian konflik sumber daya alam. Itu dia tidak menyasar, entah karena persoalan data tidak punya atau memang itu dihindari. Sehingga strategi penghindaran terhadap persoalan-persoalan itu membuktikan nyata bahwa rejim yang akan tumbuh dan kembang ke depannya itu rejim-rejim yang anti lingkungan hidup dan anti ekologis. Artinya juga tidak meyakini bahwa calon pemimpin yang baru juga akan punya perspektif yang berbeda atau kita katakanlah berbeda dengan sebelumnya. Dengan sistem politik seperti ini gitu. Cukup sulit. Jadi apa yang ada di dalam alam ini hanya dipandang satu komoditas untuk hutan itu hektar itu misalnya 100 juta. Kalau dikalikan 20 hektar berarti berapa gitu. Ini untung berarti kita harus hitung-hitungannya begitu kalkulatornya. Hitungannya hanya melihat dari ekonominya, tidak melihat kemudian budaya sosial gitu ya. Dampak lain dari pertumbuhan ekonomi seperti yang dibilang Mbak Rudi tadi juga tidak ada kelihatan di situ.